Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman subscriber channel Depri Saipullah. Saya akan membahas soal Jay Ijes yang baru-baru ini mengatakan di sebuah channel YouTube resmi Serie A. Dia bilang bahwa timnas Indonesia hanya menunggu waktu untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, melihat dari kondisi klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, apa yang dikatakan oleh Jay Ijes itu bisa jadi betul ya. Dan kita unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina di posisi 4. Dan ini sangat menguntungkan untuk melaju ke playoff. Memang ini agak di luar skenario ya, atau di luar harapan kita semua sebenarnya. Karena fans tentu ingin melihat timnas Indonesia lolos lebih cepat awalnya ya ke Piala Dunia dengan meraih posisi 2. Tapi kekalahan 1-5 dari Australia memperkecil peluang untuk lolos langsung lewat posisi 2 di klasemen. Apalagi Australia sudah unggul 4 poin dari timnas Indonesia. Ada juga Arab Saudi yang unggul 1 poin dari kita. Dan tentu peluang itu ada. Dan peluang itu tetap ada untuk meraih posisi 2. Hanya saja sekarang tergantung dari hasil dari Arab Saudi dan Australia. Kita berharap Australia hanya meraih 1 poin saja dari 2 pertandingan. Lalu Arab Saudi hanya menang 1 kali. Sedangkan kita harus menang 2 kali melawan China dan juga Jepang. Jadi kembali ke komentar Jay Ijes bahwa timnas Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia, ya itu benar. Walaupun kita harus melampuh jalur playoff. Jay Ijes sudah membuktikan kualitasnya. Jay Ijes sudah main cukup banyak dengan timnas Indonesia. Dengan perkataan seperti itu, kini semua tergantung kepada skuad timnas Indonesia dan staf pelatih. Saya berharap bahwa Patrick Kluivert dan asistennya tidak lagi bereksperimen ya. Karena apa yang ditunjukkan saat melawan Bahrain itu merupakan permainan terbaik khas timnas Indonesia. Itulah yang sudah dipakai timnas Indonesia dengan skuad sekarang untuk menghadapi lawan. Dan untuk mewujudkan tekad dari Jay Ijes, kita tahu bahwa yang harus dilakukan pertama kali adalah mengalahkan China di Stadion GBK pada 5 Juni mendatang. Sekarang baru April ya. Ada waktu sekitar 2 bulan kurang ya untuk mengejar, untuk mempersiapkan. Walaupun memang nantinya mungkin persiapan agak lebih baik ya. Dan ini tentu menguntungkan karena 5 Juni itu kompetisi di seluruh negara sudah selesai. Jadi diharapkan pemain bisa kumpul lebih lama sebelum tanggal itu. Dan kita tahu bahwa China ini juga masih punya harapan untuk lolos lewat jalur playoff. Dan harapan mereka itu ada di 2 laga ke depan melawan Indonesia salah satunya. Dan kita tidak bisa menganggap enteng China. Kita sudah merasakan bagaimana keganasan mereka, bagaimana kehebatan mereka memanfaatkan peluang sekecil apapun di pertemuan pertama. Kita tidak mau itu terjadi, jadi tidak boleh anggap enteng. Cina tetap berbahaya. Dan kebetulan mereka kembali menentukan nasib mereka saat lawan Indonesia. Titik balik mereka juga di 4 laga pertama saat melawan Indonesia. Setelah kalah 3 kali beruntun, mereka bangkit dengan kemenangan 2-1 melawan Indonesia yang saat itu
mulai retak ya secara internal karena Sintayong disebut terlalu eksperimen, komunikasi dengan pemain kabarnya tidak berjalan, ya semacam itulah. Sekarang kondisinya lebih kondusif, pemain lebih komplit, dan timnas juga berencana menambah pemain baru. Sekarang semuanya sudah ada, back bagus, tengah bagus, dan lini depan juga punya andalan sekarang. Tidak seperti laga-laga sebelumnya, kita tidak tahu siapa yang akan mencetak gol. Tapi kalau sekarang, setidaknya ada target man yang akan bertugas untuk mencetak gol ke gawang lawan, yaitu oleh Romeni. Ini sebuah perkembangan bagus. Jadi, target utama adalah mengalahkan Cina. Itu tidak bisa ditawar lagi. Tidak ada kompromi, walaupun memang kalaupun imbang ada peluang itu, tapi itu terlalu berbahaya. Kalahkan Cina dan kita melaju ke playoff. Nah, di playoff ini nanti kita dibagi dalam 2 grup berisi 3 tim. Nah, calon lawannya juga bukan lawan yang asing buat timnas Indonesia ya. Setidaknya dalam beberapa pertemuan mereka pernah bertemu ya. Seperti Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Irak. Nah, utamanya lawan Irak ya. Tapi kita mungkin agak rekornya kurang baik. Tapi saat ini belum pasti ya. Tapi nama-nama negara itu yang kemungkinan menjadi lawan kita di playoff. Kalau kita bisa meraih posisi pertama di fase grup putaran 4, kita akan lolos langsung. Jadi diharapkan kita tidak lewat playoff antar konfederasi atau putaran 5 karena itu terlalu lama. Cukup di putaran 4 dengan main 2 kali dan meraih posisi pertama. Lawan-lawannya pun sudah kita kenal. Dan tim-tim yang akan kita hadapi adalah setara. Jadi, JIDS tidak salah untuk mengatakan bahwa peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia tinggal menunggu waktu. Tinggal bagaimana pelatih meracik, tinggal konsisten permainan timnas Indonesia yang ditunggu, tinggal bagaimana pemain konsisten, pelatih memilih pemain terbaik, jangan sampai pemain-pemain yang kurang pas dimainkan lagi. Seperti di laga melawan Australia. Jangan dibuang-buang kesempatan di 2 laga terakhir melawan China dan Jepang. Diharapkan kita bisa mendapatkan 2 poin dari 2 laga itu. Demikian teman-teman ulasan saya. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.